melafatkan niat, ya, terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunnahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syirazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbab at-talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahallu al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syirazi adalah Abu Abdullah Zubairi. Di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Di mana beliaulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ini hanya karangan Ustadz Badrus Salam untuk memanipulasi, untuk membohongi jamaahnya. Ini karangan beliau saja. Karena Anda sendiri mengatakan bahwa Imam Nawawi maksudnya itu menyalahkan ashab Syafi'i yang mewajibkan talafut bin niat. Yang itu yang pendapat yang tidak ada apa-apanya. Walaisa bisai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, serta kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Saat saya mengomentari Ustadz Farhan Abu Huraihan membongkar kedustaan beliau yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak pernah melafadzkan niat. Bahkan Imam Nawawi saja itu menyalahkan ulama Syafi'i yang mentalafut bin niat, yang melafadzkan niat. Di situ ada jamaahnya mungkin ya yang berusaha membela Ustadz Farhan Abu Huraihan, bahwa maksud Ustadz Farhan Abu Huraihan itu masih ambigu, dan mungkin saja Ustadz Farhan Huraihan itu maksudnya adalah yang mewajibkan. Jadi Imam Nawawi itu menyalahkan ashab Syafi'i, ulama Syafi'iyah yang mewajibkan terhadap talafut bin niat, bukan langsung kita arahkan terhadap dianjurkan untuk talafut bin niat. Walaupun pada konten berikutnya saya menyertakan video Ustadz Farhan Abu Huraihan yang mengatakan menganjurkan talafut bin niat. Tidak ada dalam mazhab yang 4 ini yang menganjurkan untuk talafut bin niat. Bahkan di situ ada seorang guru Ustadz Farhan Abu Huraihan yang menyalahkan, menasihati Ustadz Farhan Abu Huraihan itu, tetapi Ustadz Farhan Abu Huraihan tetap pada pendiriannya, bahkan membantah pendapatnya gurunya ini. Baiklah, kalau demikian misalnya Anda tetap kokoh pada pendirian bahwa Ustadz Farhan Abu Huraihan pendapatnya itu masih ambigu, oke, seperti itu, saya ikut, ambian saja dah. Tapi yang saya pegang kata-kata Anda, saya kunci kata-kata Anda ini adalah ketika Anda mengatakan bahwa Imam Syafi'i sebenarnya, Imam Nawawi ya, Imam Nawawi maksudnya itu menyalahkan ashab Syafi'i, ulama Syafi'iyah yang mewajibkan talafut bin niat. Oke, ini saya kunci ya, bahwa menurut Anda Imam Nawawi rahimahullah, yang disalahkan oleh Imam Nawawi itu ketika ashab Syafi'i itu mensunnahkan, mewajibkan talafut bin niat. Baik, saya sekarang akan mengomentari salah seorang ustadz dari kalangan Anda sendiri, yaitu Ustadz Badrus Salam LC. Di mana Ustadz Badrus Salam LC ini bukan ambigu lagi.
Jelas di dalam keterangannya Ustadz Badrus Salam LC ini mengatakan bahwa Imam Nawawi itu menyalahkan atau membantah pendapat ashab Syafi'i yang mengatakan istihbab atau dianjurkannya untuk melafadzkan talafut bin niyat ini. Bahkan dia membaca ibarat, tapi mungkin ini ibarat karangan sendiri, karena saya cari di kitab Majmu' dan kitab Al-Muhadzab tidak ada. Ibaratnya seperti ini, sebagaimana kita dengar di awal, wa ba'du ashabina mayyara bistihbabit talaffudi bin niyat wa laisa bisai wa li'anna niyata mahalluha al-qalbu. Sebagian ashab kami, yakni ashab Syafi'i, ada yang berpendapat tentang disunahkannya talafud bin niyat. Wa laisa bisai, pendapat ini tidak ada apa-apanya karena tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Dan ini kata Ustadz Badrus Salam LC, ini adalah pendapat Imam Nawawi yang menyalahkan ashab Syafi'i. Ya, ingat, kata-kata Anda tadi sudah saya kunci bahwa Imam Nawawi rahimahullah yang disalahkan oleh Imam Nawawi adalah ashab Syafi'i yang mewajibkan talafud bin niyat. Oke, saya setuju dengan Anda kalau seperti itu. Karena setelah saya cari di kitab Majmu' pendapatnya tidak seperti itu. Di kitab Al-Muhadzab tidak ada yang wa ba'du ashabina, ibarat seperti ini tidak ada. Wa ba'du ashabina mayyara bistihbabi talafud bin niyat, tidak ada. Bistihbabi talafud bin niyat tidak ada. Ini hanya karangan Ustadz Badrus Salam untuk memanipulasi, untuk membohongi jamaahnya. Ini karangan beliau saja. Karena Anda sendiri mengatakan bahwa Imam Nawawi maksudnya itu menyalahkan ashab Syafi'i yang mewajibkan talafud bin niyat. Yang itu yang pendapat yang tidak ada apa-apanya, walaisa bisai. Yang saya temukan seperti ini. Wa min ashabina mangkol. Sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ashab Syafi'iyah ada yang berpendapat yanwi bil qalbi, niat dengan hati, wa yatalaffadu bil lisan, dan diharuskan dilafadzkan dengan lisan. Dan pendapat ini menurut Imam Nawawi walaisa bisai, ini pendapat yang salah, pendapat yang tidak ada apa-apanya. Kenapa? Li'anna niat, karena niat itu hiya al-qasdu bil qalbi, adalah maksud di dalam hati. Jadi Imam Nawawi jelas menyalahkan pendapat ashab Syafi'i yang berpendapat harus mengumpulkan antara niat di dalam hati dengan ucapan mulut ini. Jadi harus dikumpulkan antara niat di dalam hati dan ucapan lisan ini. Dan ini yang disalahkan oleh Imam Nawawi. Tetapi Ustadz Badrus Salam LC malah membuat-buat ibarat, mengada-ngada untuk membohongi jamaahnya dengan membuat ibarat sok seakan-akan membaca kitab, padahal tidak ada kitab seperti itu. Di kitab Majmu' dan kitab Al-Muhadzab tidak ada seperti itu. Baik, mari kita baca kitab Majmu', kitab Muhadzab dan kitab Majmu'. Ini di dalam kitab Al-Muhadzab fil Fiqhil Imam Asy-Syafi'i karangan As-Sayrasi ya. Bisa dilihat di halaman 134. Wa min ashabina man qala yanwi bil qalbi wa yatalaffadu bil lisan wa laisa bi syai' li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi. Sebagian ashab kami, ashab Syafi'iyah, ada yang mengatakan harus niat dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Pendapat ini walaisa bisai, tidak ada apa-apanya, artinya tidak benar. Li'anna niyata, karena niat itu sebenarnya adalah al-qasdu bil qalbi, itu bersengaja atau bermaksud dengan hati. Jadi tidak sama dengan apa yang diucapkan oleh Ustadz Badrus Salam LC yang mengatakan wa ba'du ashabina mayyara bistihbabit talafudi biniyat. Itu ngarang itu, mengada-ngada untuk dipercaya oleh jamaahnya Ustadz Badrus Salam LC itu. Ini di dalam kitab Al-Muhadzabnya. Sekarang di syarah Muhadzabnya, yaitu kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi rahimahullah. Bisa dilihat di juz keempat halaman 256. Di sini juga wa min ashabina man qala yanwi bil qalbi wa yatalaffadu bil lisan wa laisa bizai li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi. Sekarang syarahnya. Ini di sebagaimana di di Muhadzabnya. Sekarang kita ikuti penjelasan Imam Nawawi tentang kalimat ini.
Qala sahibul hawi wa huwa qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi. Itu adalah pendapat Abi Abdillah Az-Zubairi yang mengatakan bahwa diwajibkan seseorang itu berniat dengan hatinya dan diucapkan dengan lisannya. Itu adalah pendapatnya Abi Abdullah Az-Zubairi. Innahu la yujzi'uhu, bahwasanya tidak mencukupi terhadap orang yang niat itu hatta yajma'a, sehingga dia mengumpulkan baina niyatil qalbi, di antara niat hatinya, wa talaffudil lisani, dan ucapan lisannya. Baik, apa komentarnya? Qala ashabuna. Ini komentarnya Imam Nawawi mengutip pernyataan ashab Syafi'i. Ghalata hadzal qailu, pendapat Imam Abi Abdillah Az-Zubairi ini adalah salah. Walaisa muradus Syafi'i, bukanlah maksud Imam Syafi'i itu bin nutqi fi sholati hadza, mengucapkan di dalam solat seperti itu. Bal muraduhu at-takbir, tapi yang dimaksud itu, yang diwajibkan adalah ucapan takbir Allahu Akbar. Nah, sudah jelaskan di kitab Al-Muhadzab dan kitab Majmu' karangan Imam Nawawi tidak ada ibarat sebagaimana yang dibaca oleh Ustadz Badrus Salam LC. Jelas Ustadz Badrus Salam LC ini mengada-ngada, berbohong, membohongi jamaahnya untuk melegalkan pendapatnya yang selalu menyalahkan orang yang mensunahkan talafut binniat. Demikian ya sekedar tanggapan saya untuk Ustadz Badrus Salam LC dan untuk orang yang membela Ustadz Farhan Abu Furehan tadi. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa akhirun minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.